Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ribatal matinan baina qulubil mu'minin. Amara bil ittihadi wa nahana anit tanaju wa tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Hadirin ikhwan fillah, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang tak terhingga yang tentu harus kita sampaikan dan panjatkan kepada Allah Dzat yang Maha memberi rezeki, karena limpahan kesehatan dan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Materi yang banyak, harta yang banyak, tetapi kalau kemudian Allah menguji kita dengan rasa sakit, tentu hal itu kemudian menjadi tidak bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut di dalam surat At-Tolaq, surat yang ke-65, term wa may yattaqillaha pada 3 kalimat. Yang pertama adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, pertama. Kemudian yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan yang ketiga, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, term atau kalimat takwa tentu kalimat yang sudah tidak asing lagi dan selalu disampaikan oleh para khotib di dalam khutbah Jumat, para ulama, para kiai di dalam ceramah-ceramahnya. Takwa dalam makna yang lebih populer dipahami sebagai imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan terhadap keseluruhan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan sejauh-jauhnya terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna yang lebih sederhana, Umar bin Khattab menyebut takwa dipahami sebagai hati-hatian kita untuk tidak menginjak, untuk tidak melangkah pada apa yang dilarang oleh Allah. Seorang yang berjalan di sebuah jalan, ketika dia menemukan duri, ketika dia menemukan beling dan cucuk, tentu dia berhati-hati untuk tidak menginjak beling, untuk tidak menginjak cucuk, atau untuk tidak menginjak duri. Ahia makna takwa, kata Umar bin Khattab. Dalam makna yang lebih umum, di dalam surat Al-Baqarah pada ayat pertama sampai ayat kelima, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi, mushaf atau Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan hitobnya Al-Qur'an ini untuk kita taati. Maka di dalam Al-Quran tidak kita temukan satupun, kata Allah, la raiba fihi, keraguan, baik di dalam kalimat termasuk substansi yang terdapat di dalamnya atau makna yang tersirat di dalamnya. Maka tidak ada keraguan yang terdapat di dalam Al-Quran bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Apa saja yang gaib? Malaikat gaib. Kebahagiaan yang akan kita datang kelak bagi kita adalah hal yang gaib. Sama dengan
musibah, kesempitan yang mungkin dihadapi oleh kita pada 2 hari yang akan datang atau pada hari-hari berikutnya, bagi kita hal yang gaib. Kita tidak pernah tahu hari ini kita berbahagia, besok bersedih, besok menangis. Karena hal itu adalah menjadi bagian dari hal yang gaib yang perlu diyakini seyakin-yakinnya oleh kita. Itu yang pertama ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, orang yang mendirikan salat. Yuqimuna shalah berbeda dengan ya'maluna shalah. Orang yang mendirikan salat berbeda dengan orang yang hanya mengerjakan salat. Orang yang mengerjakan salat adalah mereka yang hanya menggugurkan terhadap kewajiban salat, syarat dan rukunnya, sementara nilai yang terkandung dalam makna salat tidak dilaksanakan. Maka sejatinya salat bagi kita umat Islam menjadi bagian dari tanha anil fahsya wal mungkar. Salat yang dilakukan oleh kita adalah salat yang setelah salat itu mana kita sejauh-jauhnya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah mereka yang menginfakkan dari sebagian dari rizki yang diberikan oleh Allah atau yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hakikat dari apa yang dimiliki oleh kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bagian orang lain, 2,5% bagian fakir miskin, 2,5% yang harus dikeluarkan oleh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita belum pernah mendengar orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah kemudian jatuh miskin. Tapi kita banyak mendengar orang yang berpoya-poya dan menggunakan bukan karena haknya lantas kemudian dia menjadi jatuh miskin. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, titipan yang Allah titipkan kepada kita dari harta yang kita miliki, maka keluarkanlah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian ciri yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa adalah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian hitobnya kepada kita, termasuk kitab-kitab sebelumnya. Maka kalau kita memahami adalah Al-Quran bagi kita adalah landasan hukum, Al-Quran adalah konun, Al-Quran adalah dasar, maka sesungguhnya Al-Quran inilah yang sejatinya menjadi pedoman hidup kita. Dan terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa adalah orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa akhirat adalah kepastian yang pasti akan datang kepada kita. Itulah 5 ciri orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka akan selalu oleh Allah diberi jalan keluar terhadap kesulitan hidup. Kemudian yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa adalah orang yang segala urusan, segala problem, segala muskilat, problematika hidup yang menimpanya, maka Allah akan hadirkan kepada dia jalan keluar. Maka pertanyaannya, orang yang selama ini dihinggapi kesulitan dan merasa sulit dan merasa kemudian persoalan itu dari satu ke satu terus saja hinggap dan tidak pernah mendapatkan solusinya, maka pertanyaannya, orang tersebut belum bertakwa kepada Allah. Terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap keburukan, terhadap dosa yang dilakukan oleh dia, maka kemudian Allah akan tutup dosa itu, kemudian wa yu'tim lahu ajra. Maka terhadap kebaikan yang dilakukan oleh dia, maka Allah akan lipatkan. Bahkan Allah menggunakan kalimat yu'tim, Allah akan agungkan terhadap keseluruhan amal ibadah yang dilakukan oleh dia. Mayattaqillaha yaj'allahu wa mayattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat itu kemudian menjadi bagian dari evaluasi terhadap kehidupan kita. Sekali lagi, kalau selama ini kita merasa sempit dalam kehidupan dan selalu ditimpa permasalahan dari satu kepada permasalahan berikutnya, yang sepertinya tidak ada jalan keluar, berarti kita mampu mengoreksi diri ini. Sesungguhnya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu a'lam bishawab. Demikian, dan akhirnya aku qauli hada wastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.